gara-gara dia ngotorin spray di hotel. Sebenarnya gue tonton semua videonya itu, gue nggak jelas gitu dia marahnya tuh gara-gara apa ya. Ada yang dia bilang gara-gara anak dia rewel. Terus beberapa kali dia nekenin kalau dia tuh single mom. Terus ada lagi kalau nggak salah nangkep ya, dia bilang kayak dia nggak masalah denda gitu. Saya cuma nanya berapa yang harus saya bayar. Hola netizen yang tercinta. Seorang perempuan pengguna TikTok jadi bulan-bulanan netizen yang budiman setelah mencoba memviralkan hotel Aston Gresik yang mencas ganti rugi kepadanya lantaran noda makanan pada spray hotel. Melalui akun TikTok @febriansahsarif, perempuan itu awalnya curhat tentang situasi yang dia alami saat hendak check out dari hotel bersama anak-anaknya yang masih kecil. Intinya, ia menolak aturan cas hotel atas spray kotor lantaran terkena noda makanan anak-anaknya. Terlihat pegawai hotel dengan sikap santun berusaha memberi penjelasan kalau itu aturan. Namun perempuan itu justru balik mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya menolak membayar ganti rugi. Sebagian besar hotel, utamanya berbintang, diketahui punya aturan tertentu pada penyewa kamar, termasuk membayar ganti rugi apabila ada kerusakan atau hal lain yang merugikan pihak hotel. Si perempuan tetap tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia justru menuding pihak hotel tidak ramah anak. Sementara terlihat jelas di atas spray hotel berserakan remahan coklat meses dan juga noda yang menurut pemilik video berasal dari coklat. Pada unggahan video lainnya, si perempuan menyebut dirinya telah menyelesaikan denda yang harus dia bayar kepada pihak hotel dengan nominal Rp100.000 per noda. Niat untuk memviralkan pihak hotel karena dianggap tidak ramah anak ternyata justru jadi bumerang. Netizen yang budiman justru menghujatnya melalui kolom komentar, menganggapnya kampungan dan tidak mengerti aturan menyewa kamar hotel. Aston Gresik, kita nginep, kita bayar, kita taruh makanan yang mana ini kita ilangin sama semua, bungkus aja. Kalau perlu ininya juga nggak apa-apa, diinin aja, di laundry aja ininya. Sebentar ya sayang ya, sebentar ya. Parah, kita check out mau buru-buru, bukan mau apa-apa, anak kita rewel, dibuat ribet. Saya baru tahu bener-bener. Tahun-tahunan nginep di hotel, baru tahu temen-temen. Tahun-tahunan nginep di hotel baru tahu kalau kita bikin spot kita denda 100.000 satu spot. Ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang lagi viral ya, kakak ini nginep di Aston Gresik sama anaknya tapi dia meninggalkan noda di kasur sampai akhirnya kena denda 100.000 sama pihak hotel. Dan ini adalah noda-noda yang dia tinggalkan, dia tulis sendiri, tapi di konten dia yang ini dia teriak-teriak playing victim seakan-akan dia tuh korban dan berusaha memviralkan pihak hotel. Jadi kelihatan banget dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dimana-mana kalau kita nginep di hotel terus kita bikin kasurnya itu kotor atau kena noda, ya jelas kita didenda. Terus konyolnya lagi dia bikin konten lanjutan, aku bisa Yura ngelondri spray hotel karena anakku makan roti meses dan tumpah-tumpah. Sumpah Yura pun gak akan peduli sama sikap lu mbak. Dan kalau kalian telusuri konten si mbak-mbaknya ini ya, noda yang ditinggalkan di kasur itu banyak banget, sumpah parah banget. Kenapa dia bisa gak terima sih kalau didenda? Please lain kali kalau check-in ngajak anak, ajak aja damis ya, biar anaknya tuh tertib gak bikin noda. Mbak, tapi itu tumpahan kopi meses, nodanya itu sebanyak itu, kayak banyak banget, hampir 80%. Spraynya isinya noda gitu ya, pantas aja kalau kamu didenda. Orang kita kalau numpahin kopi aja bisa didenda 150.000. Dan dimana-mana kalau nginep ke hotel, mau bintang 5 kayak mau hotel murah kayak Red Doors kayak atau apapun, Oyo gitu, itu nggak pernah ada yang ngejelasin bahwa tidak boleh mengotori spray gitu. Tapi kan dalam kebijakan tertulisnya memang sudah ada sejak dulu, dan harusnya itu yang benar adalah minta negosiasi jumlah yang harus diganti aja sih. Jangan jadi aku lihat videonya kayaknya mbaknya nggak mau disalahin gitu ya, padahal kamar seberantakan itu, noda di mana-mana, lantainya, kopinya berceceran, gula, ya
gimana ya, aku kalau nginep di hotel gitu ya terus ngerasa kamar berantakan, pasti aku nyelipin apa kayak uang kayak entah cuma 50.000 atau berapa untuk orang yang bersihin. Nah kalau persoalannya udah nodain spray itu kan memang sudah ada peraturan tertulisnya gitu loh mbak, jadi wajar kalau kamu didenda. Mungkin benernya adalah kamu minta keringanan dendanya, bukan per spot apa noda itu, bukan terus malah nyalahin, karena kalau dilihat juga yang salah kan yang mengotori gitu kan. Gue ngikutin tuh drama ibu anak 3 yang kemarin kena denda sama Aston Gresik gara-gara dia ngotorin spray di hotel. Sebenernya gue tonton semua videonya itu gue nggak jelas gitu dia marahnya tuh gara-gara apa ya. Ada yang dia bilang gara-gara anak dia rewel. Terus beberapa kali dia nekenin kalau dia tuh single mom. Terus ada lagi kalau nggak salah nangkep ya dia bilang kayak dia nggak masalah denda gitu. Saya cuma nanya berapa yang harus saya bayar. Cuman maaf ya jadinya nggak sinkron gitu. Kalau lu nggak keberatan dengan bayar denda, kenapa lo komplain di video pertama? Terus mbak, sebenarnya masalah spray kotor di Google pun ada. Nih, mbak bisa lihat nih, ada 7 hal yang bisa bikin mbak tuh didenda. Salah satunya itu kalau misalkan ketahuan anduk atau misalkan spray itu kotor, kamu bisa dikenakan charge untuk membayar biaya laundry atau terpaksa ganti rugi apabila noda tersebut tidak bisa dihilangkan. Bahkan ada juga yang ngalamin hal serupa di Hard Rock Bali. Viral cerita tamu hotel didenda 5 juta padahal harga hotel itu cuma 1 jutaan karena kotori spray. Jadi sebenarnya mbak, hotel itu nggak salah, apalagi karyawan ya. Karyawan cuma menjalankan SOP yang ada. Kita nih sebagai konsumen gitu, tahu sih kita raja, cuman kita harus tahu diri juga. Udah tahu spray putih, kita ngeliat anak makan coklat kita diemin, gak ditegur. Pilihannya jangan makan di atas kasur, atau enggak mbak sebelum check out mbak pastiin dulu itu kasur atau spray itu bersih. Ya minimal nggak separah tadi mbak. Kalau misalkan mbak sebelum check out mbak udah kayak keprekin duluan, sudah pada hilang semua tuh harusnya sih nggak jadi masalah. Minta maaf aja mbak, nggak usah ribut, serem tahu. Yang udah-udah malah didenda. Ceritanya ada seseorang bersama anak-anaknya yang nginep di salah satu hotel, dan ternyata pihak hotel pas lagi check out mencharge untuk biaya karena adanya stain di bed linen gitu ya. Jadi ini gue udah ngeliat ya beberapa video yang diupload dari bukti stainnya. Terus juga di saat mbak itu bilang kenapa pihak front desk atau CS ya kata dia tidak menjelaskan adanya aturan kalau misalnya ada stain ninggalin bercak-bercak apa itu bakal di charge. Oke, jadi gue kasih tahu dulu kalau memang peraturan itu memang standarnya tuh ada di hotel-hotel gitu ya. Untuk di urusan perhotelan tuh memang standar itu tuh ada, karena seharusnya itu adalah pengetahuan dasar yang memang udah di ngertiin sama orang-orang gitu ya. Cuman mungkin untuk beberapa yang belum ngerti, gue kasih tahu kalau pihak hotel itu berhak untuk mencharge kalian kalau misalnya kalian menyebabkan stain di properti yang ada di dalam hotel, atau merusak barang-barang yang ada di hotel, atau bahkan bisa mencharge kalian karena smell atau bau. Jadi misalnya tempat yang non-smoking, kamar yang non-smoking tuh tiba-tiba kalian smoking, itu bisa kena charge ya. Tapi balik lagi SOP seperti itu beda-beda di setiap hotel, tapi memang dasarnya tuh ada. Tapi biasanya kalau misalnya hotel yang udah luxury, yang brand-brand luxury atau brand-brand yang udah lumayan mahal gitu ya, biasanya mereka tuh kayak untuk stain gitu nggak terlalu ribet lah aturannya. Cuman ya bedanya kalian bayar semalamnya udah juta-jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Jadi they don't really worry about those kind of things, karena ya walaupun kayak sampai ganti atau bersihin atau susah bersihin mesti ganti lagi juga bisa cover gitu kan. Dan gue juga udah lihat video proof untuk stainnya di bed linen itu lumayan banyak sih, bercak-bercak coklat, terus juga ada ketumpahan kopi. Walaupun kopi dari hotel juga tetap aja kalian itu berkewajiban untuk menjaga kebersihan hotel gitu sih intinya. Jadi ini sebagai edukasi aja ya, kalau misalnya kalian traveling sama anak-anak, dibiasain anaknya jangan petakilan gitu ya. Kalaupun memang anaknya petakilan, kalian tanya aja regulasinya gimana di hotel tersebut gitu.
Ya kalau misalnya tahu anaknya suka berantakan-berantakan, numpang-numpahin apa, buka-buka semua segala macem, ya udah nginep aja di hotel yang puluhan juta semalam, gak bakal di-charge kok. Atau ya dijadiin pembelajaran aja, kalau misalnya kalian ternyata suatu hari nginep di hotel gitu terus takut kena charge, ya kalau misalnya ngelihat anak kalian nodain apa gitu ya di bed cover kayak atau apa, ya kucekin aja di tempat apa tuh namanya, di wastafel gitu, kali-kali aja bersih ya, tapi jangan lu cuci semua segabrek-gabrek, lu basahin juga ya gitu. Jadi kalau ada stain-stain dikit ujung-ujungnya atau apa, bersih-bersihin aja, gak apa-apa kok kalau misalnya kayak gitu masih bisa hilang. Hotel juga ngerti lah pastinya. Terus kalau misalnya tadi juga ada pernyataan bilang nggak sampai rembes ke dalam kasurnya. Waduh, kalau sampai rembes ke dalam kasur mah itu kayak charge-nya beda lagi. Kayak pernah juga kejadian di gue pas kapan ya, dimana gue lupa gitu. Jadi lagi nginep di hotel, tiba-tiba anak gue mimisan, terus kena deh tuh ke cover apa sih, maksudnya kayak spray bantal gitu. Terus ya buru-buru aja gue buka bantalnya, kan belum kena ke bantal ya, gue kucekin di apa namanya, di wastafel, walaupun ya gue tahu banget itu kagak mungkin di charge gitu, cuman ya gue nggak enakan aja gitu, maksudnya ya nggak enak lah kalau bikin kotor, walaupun gue tahu itu nggak akan di charge karena gue udah bayar hotel mahal. Ya tetap aja gue kucekin sih, gitu aja.